Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ikhwatan iman yang Allah muliakan, pagi ini masih dalam tema tentang al-kabair. Kita akan membahas dosa besar yang ke-55, yaitu berkurban kepada selain Allah. Ini nanti akan dikaitkan dengan syirik, dikaitkan dengan berbagai macam istilah yang muncul di masyarakat, persembahan, tumbal, dan seterusnya. Bahkan fenomena pengobatan. Ada metode pengobatan memindahkan penyakit kepada binatang. Itu kan dulu sempat viral. Ini nanti akan berkaitan. Nah, sebagai pengantar ikhwatal iman untuk sampai ke dalam tema kita tentang berkurban kepada selain Allah, agama itu adalah pengorbanan. Bahkan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan beragama tanpa pengorbanan ibarat pohon tanpa buah. Sebab agama itu menuntut pengorbanan yang disebut dengan istilah pengabdian ilahiyah. Pengorbanan itu menuntut keikhlasan dan ketulusan, totalitas. Karena pohon yang tidak berbuah itu hanya bisa menghasilkan sampah. Karena inti dari beragama itu adalah al-khudu wal inqiyad, tunduk dan patuh. Maka salah satu esensi agama adalah pengorbanan. Kurban dengan pengorbanan itu senada. Kurban itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Kalau di bahasa Indonesianya sendiri adalah pengorbanan. Kurban itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Dari kalimat qarib. Qarib itu dekat. Kurban itu salah satu bentuk pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dalam terminologi agama kita bukan Idul Kurban, tapi Idul Adha. Adha itu artinya uduhiyah. Bisa juga bermakna duha atau pagi hari. Uduhiyah itu artinya sembelihan. Sebab agama itu tidak hanya menuntut salihun li nafsi, soleh untuk dirinya sendiri, tetapi yang dimaksud beragama itu adalah salihun li nafsihi wa salihun li ghairihi. Soleh untuk dirinya dan soleh untuk orang lain. Maka para ulama mendefinisikan soleh itu al-qaim ala ma yajibu bihi min huquqillahi wa ibadihi. Jadi orang soleh itu definisinya adalah orang yang melaksanakan hak-haknya kepada Allah dan juga kepada hamba-hamba Allah. Istilah mudahnya hablum minallah wa hablum minan nas. Ada satu ungkapan yang menarik dari Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab beliau yang berjudul At-Tanbih. Beliau mengatakan bahwa pengorbanan adalah buah dari cinta. Orang yang cinta kepada kekasihnya maka akan mengikuti apa yang diinginkan oleh kekasihnya. Ikhwatal iman yang Allah muliakan,
agama ini salah satu juga intinya adalah cinta. Cinta kepada Allah itu cinta yang paling tinggi. Kalau ada yang mengaku beragama tetapi tidak memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam bentuk kerelaan dan kepasrahan, orang beragama itu ikhwatal iman adalah orang yang mau diatur oleh Allah, bukan malah sebaliknya mengatur oleh Allah. Kepasrahan adalah bentuk dari kecintaan kepada Allah. Maka ayat yang sering dipakai dalam konteks kurban itu adalah inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata kuncinya adalah inna a'tainakal kautsar. Kata kausar itu dalam tafsir, semua buku tafsir kalau kita baca minimal mengandung 3 kata. Bisa bermakna sungai di surga yang bernama Al-Kausar. Yang kedua bisa bermakna telaga di dalam surga yang kelak seluruh umat Rasulullah akan minum dari telaga itu. Dan yang ketiga, kausar di sini yang lebih umum adalah nikmat yang begitu banyak. Inna a'tainakal kausar. Kita ini sudah diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah, maka syukuri nikmat itu dengan 2 sikap tindakan. Yang pertama, fasalli lirabbika, dirikan salat. Kenapa salat yang dijadikan sebagai representasi? Sebab salat ini mewakili ibadah yang lain yang bentuknya itu fisik. Dan dalam hadis Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kelak dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Jadi tidak hanya berhenti pada salat dalam ayat tersebut, tapi dia hanya sebatas representasi mewakili ibadah fisik yang lain. Maka Allah perintahkan kalau kau sudah diberikan nikmat yang banyak, fasalli lirabbika wanhar, berkurbanlah. Nah, kenapa kurban? Karena kurban ini mewakili ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah maliyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, pendekatan kepada agama itu ada 3 pendekatan penting. Yang pertama disebut pendekatan ilmiah namanya. Secara keilmuan, pendekatan agama, memahami agama itu, mengamalkan agama itu 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan ilmiah. Yang kedua alamiah. Apa yang terbentang dalam kehidupan, apa yang terjadi dalam kehidupan ini menjadi pelajaran. Dan yang ketiga maliyah, dengan pendekatan harta. Maka Allah juga menciptakan, menjadikan Rasulullah dikelilingi oleh para sahabat yang multi karakter, multi talenta. Ada Abu Bakar, ada Umar ibnu Khattab, ada Utsman ibnu Affan, ada Ali ibnu Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain. Bersedekah itu bukan menunggu kaya, tetapi kita akan kaya dengan bersedekah. Ini analogikanya sama dengan kurban, Pak.
berkurban itu bukan karena mampu, tetapi berkurban itu karena iman. Catat. Karena kalau nanti disebut berkurban bagi yang mampu, pasti banyak yang merasa nggak mampu. Walaupun secara hukum fikihnya memang sunnah muakkad menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Hanafi itu wajib. Sunnah muakkad bagi yang mampu. Itu dulu saat kondisi umat Islam masih terbatas kemampuannya secara ekonomi. Kalau sekarang, ya subhanallah. Baik ikhwatal iman yang Allah muliakan, kita masuk kepada pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan berkurban atas selain Allah. Dalilnya jelas Quran surat Al-An'am ayat 121. Jangan memakan binatang sembelihan yang tidak disebut nama Allah di saat menyembelihnya, sebab itu jelas-jelas sebuah kefasikan. Maka di saat menyembelih hewan, baik itu kurban, akikah atau sembelihan yang tidak ada kaitannya dengan kurban atau akikah, yang pertama disyaratkan dalam agama adalah tasmiyah. Ini catatannya. Tasmiyah itu adalah penyebutan nama, dan nama yang dimaksud di situ adalah nama Allah, diniatkan untuk Allah semata. Maka para ulama menghukumi, ini hukum jumhur ulama, mayoritas ulama menegaskan jika tasmiyah di saat penyembelihan hewan itu dilupakan atau terlupakan, maka hukum sembelihannya itu haram. Jadi berkurban kepada selain Allah itu mutlak hukumnya haram. Yang kedua, yang masuk dalam kategori berkurban kepada selain Allah adalah mereka yang mempersembahkan kurbannya untuk niat-niat tertentu, apapun bentuknya, buat kesembuhan dan seterusnya. Itu mutlak syirkun billah, itu syirik. Maka ketika kita menyembelih hewan, niatkan hanya kepada Allah. Jangan niatkan dengan niat selain Allah. Nah, yang ketiga yang masuk dalam kategori berkurban atas selain Allah adalah kurban atau ibadah dalam bentuk apapun yang diniatkan dengan tujuan-tujuan yang lain yang tidak sesuai dengan petunjuk syariat. Melakukan segala bentuk ketaatan berdasarkan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan syariat. Sebab Islam ini bukan hasil konsensus. Islam bukan hasil kesepakatan. Islam bukan hasil musyawarah. Islam ini agama wahyu sesuai dengan Quran dan hadis. Maka seluruh pelaksanaan ibadah dalam Islam termasuk kurban harus sesuai dengan syariat Islam. Keluar dari syariat Islam, maka itu dimaksud berkurban kepada selain Allah. Saya katakan kepada antum bisurahat terus terang, penelitian yang paling sederhana, contoh kurban, pembagian daging kurban. Bapak Ibu sekalian, silahkan iseng-iseng setelah semua kurban disembelih, kemudian antum keliling.
khususnya di Jalan Raya Kalimalang. Kita tidak menuduh siapa-siapa. Itu banyak penadah daging kurban Bapak Ibu sekalian. Dijual Pak. Karena daging kurban itu daging segar. Dihargai murah, cepat lakunya Pak. Jadi satu orang itu bisa dapat kupon berkali-kali. Dan saya ketemu orang yang mutar di banyak masjid Pak. Khusus mungut daging kurban kemudian dijual. Itu contoh kasus. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ini juga menjadi pesan bagi semua panitia pelaksana. Usahakan semua tepat sasaran, bukan hanya kurban, zakat fitrah juga demikian, infak sedekah jamaah juga demikian. Salah satunya yang paling membuat kita miris itu banyak masjid yang bangga dengan jumlah saldo yang banyak diumumkan setiap hari Jumat. Bukankah itu sedekah jamaah untuk kemakmuran masjid? Jadi Bapak Ibu sekalian, asas manfaat juga menjadi perhatian dalam konteks berkurban untuk Allah. Lillahnya itu yang menjadi konsen kita. Lillah itu tidak hanya selesai dalam pelaksanaan, tetapi juga selesai dalam pemanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.